Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dosen mengaku ibu dan wakil SPDI DMH telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan bebas masalah filsafat pendidikan Islam yang berjudul pendekatan dan metode pendidikan Islam. Yang semakin berkembangnya dunia dari tahun ke tahun mengakibatkan banyak perubahan dalam dari dunia Islam, baik dari segi agama, pendidikan, politik, dan seterusnya. Dalam bidang pendidikan, akibat adanya sikap serba boleh dan kemanjaan dari orang tua, banyak anak-anak terjerumus pada pergaulan yang mengakibatkan syariat melupakan fitrahnya menjadi seorang ibu yang berkewajiban mendidik putra-putrinya. Sebenarnya Islam mempunyai metode pendidikan yang sempurna kepada umat manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, dalam makalah ini sedikit membahas tentang metode pendidikan dalam Islam. Yang pertama, ada rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan dan metode pendidikan Islam? Dan yang kedua, bagaimana pendekatan dan metode dalam pendidikan? Selanjutnya, tujuan pembahasan. Yang pertama, mampu mengetahui pendekatan dan metode pendidikan dalam Islam. Yang kedua, mampu menerapkan pendekatan serta metode pendidikan dalam pembelajaran. Pembahasan. Pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, berarti melalui atau melewati, dan lolos. Dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab berarti disebut thoriqah. Mengajar berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, pendekatan dalam pendidikan Islam. Itu ada 6. Yang pertama, pendekatan psikologis. Yang kedua, pendekatan sosial kultural. Yang ketiga, pendekatan religius. Yang keempat, pendekatan historis. Yang kelima, pendekatan komparatif. Dan keenam, pendekatan filosofis. Selanjutnya, metode dalam pendidikan Islam itu terbagi menjadi 10. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode iktibar. Yang keempat, ada metode raistasi. Dan yang kelima, metode diskusi. Yang keenam, metode tamsilia atau perumpamaan. Ketujuh, metode matkubah. Kedelapan, metode tafhim. 9, metode cerita. Dan 10, metode acquisition atau self education. Di sini ada Profesor Dr. Muhtar Yahya berpendapat asas-asas umum metode pendidikan Islam. Yang pertama itu prinsip yang mengatakan agar mempelajari ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Ilmu berfungsi sebagai alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, prinsip yang mengindahkan kecenderungan dan perawatan atau pembawaan peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam memberikan pendidikan, pengajaran. Hal ini
mempunyai otak yang masih minim. Yang keempat, prinsip yang ditetapkan dari pembahasan yang rasional. Proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan cara memberikan metode yang dimulai dari pelajaran yang dapat ditangkap panca indera. Selanjutnya kesimpulan. Metode dalam pendidikan Islam pada dasarnya membina kepribadian anak didik dan motivasi mereka sehingga dalam pengaplikasian metode ini dapat memungkinkan puluhan ribu kaum mukmin dapat membuka hati manusia untuk menerima petunjuk ilahi dan konsep-konsep Islam. Sedangkan pendidikan Islam adalah sebuah proses dalam membentuk manusia-manusia muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan, merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai khalifah baik kepada Tuhannya, sesama manusia, dan sesama makhluk lainnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.